Kali ini saya kedatangan casing yang mungkin banyak orang suka dan banyak orang cari ya, yaitu casing ala-ala akuarium alias dual chamber. Tapi yang di sini agak beda dikit ya dari kebanyakan casing akuarium sob. Lihat aja sendiri nih. Ini adalah Techwear VX Trinity M2. Sebenarnya versi Trinity ini ada dua versi, yaitu M biasa yang ukurannya standar dan M2 yang ukurannya compact alias buntet. Sayangnya yang M biasa itu belum masuk Indo ya saat video ini dibuat. Penampilan VX Trinity M2 ini sebenarnya gak ngebosenin sih, gak kayak casing akuarium yang kotak gitu-gitu aja. Terlebih ini casing menurut saya ukurannya compact loh. Dimensinya sendiri punya panjang di 346 mm, lebar cuma di 275 mm, dan tinggi juga cuma di 338 mm aja sob. Bahkan ini casing nggak lebih dari 350 mm. Sangat compact untuk ukuran casing modelan akuarium. Buat bahannya sendiri overall standar aja sih sob, nggak kayak Techwear yang biasanya yang suka ngasih tebal-tebal. Mungkin balik lagi ke harganya ya, soalnya ini ada di kelas bawah. Bagian atas casing ini kita dikasih satu buah dust filter, dan sayangnya itulah satu-satunya dust filter yang ada di casing ini. Karena di bawah gak ada, di samping juga gak ada. Tombol front panel terletak di atas, dengan kelengkapan ada tombol power, restart, USB 2.0, 3,5 jack audio, dan USB 3.0. Ini standar banget sih sob, bahkan masih ada USB 2.0-nya. Bagian belakang juga standar aja, dengan total PCIe slot itu ada 5 buah. Sistemnya patah permanen ya. Buat ngebuka side panel casing ini udah enak nih. Dia pakai sistem modelan clip, jadi tinggal dicongkel aja di bagian ini. Tarik keluar dikit, udah deh kebuka. Simple. Dan tenang aja, dia nggak akan langsung gedubrak karena masih ada pengunci di bagian bawahnya. Untuk kaca yang miringnya ini, alias yang kecilnya, dia juga bisa dicopot sob. Dengan cara yang sama, yaitu tinggal tarik aja. Dia juga pakai sistem pengunci klip dan ada pengunci tambahan di bawahnya. Untuk sisi satunya masih pakai pengunci baut 2 buah ya, standar aja. Dan untuk kaca depannya saya belum nemu nih cara ngebukanya itu gimana. Kalau dilihat-lihat bagian dalam casing ini emang terlihat compact. Ditambah penempatan fan depan ini dibuat miring, ngasih kesan padat banget. BTW kita dikasih free 3 buah fan ARGB ya sob, 2 di bagian depan dengan model reverse, dan 1 di bagian belakang dengan model forward. Saya juga senang dengan fan-nya ini. Pertama, dia bukan model infinity mirror. Kedua, fan-nya ini udah universal sob, alias 4 pin PWM dan 3 pin ARGB DC chain. Nice banget Techwear. Untuk lubang kabel-kabelan itu standar aja. Kita sebutin yuk bagian penting dari sebuah casing, yaitu dukungannya. Jadi, Techwear VX Trinity M2 ini mendukung Mobo sampai MATX, tidak untuk MATX 4 slot RAM ya sob. Karena kalau kamu pakai Mobo yang 4 slot RAM, dia masih bisa sih dibaut, tapi ya bakalan bablas menutupi seperempat fan bagian depan. Kesannya jadi jelek aja sih kalau kamu maksa pakai yang 4 slot RAM. Nah, jadi Mobo yang pas itu adalah Mobo 2 slot RAM aja ya. Untuk tinggi CPU cooler maksimal 160 mm, udah bagus untuk sekelas casing yang compact. VGA panjang maksimal di 320 mm, bakal masuk sih VGA 3 fan, tapi nggak semua VGA ya, beberapa aja. Lalu fan casing bisa muat total 7 buah, dengan konfigurasi 2 di depan, 2 di atas, 2 di bawah, dan 1 di belakang. Dukungan I/O radiator bisa 240 mm di bagian atas aja. Dukungan storage bisa 2 buah aja di bracketnya ini, satu HDD 3,5 dan satu SSD 2,5 inch. Beralih ke ruang kabel manajemen, ini efek samping dari dimensi casing yang compact ya, jadi ruangannya juga kecil sob. Sekecil-kecilnya ruang kabel manajemen di casing akuarium, harusnya masih bisa diatur dengan baik sih. Kita lihat aja nanti hasilnya bagaimana. Satu hal yang saya sayangkan di sini adalah kabelnya masih warna hitam sob, padahal casingnya ini warnanya putih. Ya, walaupun minor aja, tapi orang-orang dengan OCD tidak suka sama hal ini. Hehehe. Lanjut, seperti biasa, saya akan rakit di casing ini. Dan saya juga akan bagikan pengalaman rakitnya, beserta saya akan sebutkan hal-hal yang saya sukai maupun kurang saya sukai dari casing ini.
Selesai sudah kita rakit dan hasilnya cukup terkesan sih. Karena ya saya jarang aja nemuin casing modelan akuarium tapi ukurannya compact gini alias buntet. Pengalaman rakit di casing ini jujur biasa aja sih, layaknya ngerakit di casing akuarium pada umumnya. Sedikit perbedaan ada pada ruang kabel manajemen, yang mana di sini cukup sempit ya sob, jadi kita harus benar-benar pintar ngatur kabelnya. Apalagi kalau kamu pakai banyak fan ARGB, itu PR sih. Walaupun kabel fan itu bisa diumpetin di bagian belakang bracket storage, kayak yang saya lakuin di sini. Tapi tetap aja, kita harus effort lebih buat si perkabelan duniawinya. Kalau udah beres sih kabelnya kelihatan cukup rapi aja ya. Apalagi kalau kabel PSU-nya itu modular plus emboss kayak punya saya di sini. Jos kan dos. Sebelum saya sebutkan hal-hal yang saya sukai dan kurang saya sukai, kita sebutin dulu harganya dah. Tecware VX Trinity M2 ini punya harga di sekitar 490.000 untuk warna putih. Kalau hitam biasanya lebih murah dikit. Saya suka dengan ukuran casing ini yang mana compact banget, gak lebih dari 350 mm, sangat cocok buat yang pengen tampil flexing tapi ruangannya terbatas. Desainnya juga nggak terlalu kaku dan nggak ngebosenin lah ya, side panelnya juga udah pakai sistem clip, itu mempermudah pas proses perakitan. Plus kita dikasih free fan casing yang udah universal 3 pin ARGB. Lalu untuk hal yang kurang saya sukai dari casing ini, ya nyebutnya gimana ya? Ibarat pisau bermata dua, ukuran compact di casing ini ngasih kekurangan juga. Karena compact itulah ruang kabel manajemen jadi terbatas. Saya sendiri pribadi nggak menemukan kesulitan pas ngerakit. Tapi kalau kamu pemula, ya kamu bakal butuh waktu pada bagian perkabelannya. Sisanya sih hal minor aja ya, kayak dust filter yang cuma ada di atas doang, kabel front panel yang warnanya hitam, tombol front panelnya juga jujur masih standar aja sih. Dan untuk pertama kalinya, tumben banget nih, di casing ini Tecware ngasih bahan yang biasa aja. Biasanya tuh tebel-tebel ya, padahal harganya udah mepetin 500.000, yang mana menurut saya sih harusnya bisa lebih dari ini. Jadi kesimpulannya, Tecware kali ini tumben banget nggak jor-joran. Tapi kalau kamu ngerasa segala hal yang kurang saya sukai itu nggak masalah dan malah suka dengan hal-hal yang saya sukai, ya monggo rakit aja di casing ini. Karena itu semua menurut pendapat pribadi saya aja ya. Kalau kamu punya pendapat yang berbeda, silahkan komentar di bawah. Buat yang berminat dengan casing ini, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian soal casing dari Tecware 1 ini.